Cobalah ini di 6 bulan pertama. Nah, maka di 6 bulan itu memang harus pahit, harus bersabar, harus menahan diri. Karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjamu. Untuk video kali ini kita akan mencoba memberikan tanggapan dan juga solusi terhadap teman-teman yang saat ini sudah dalam kondisi darurat. Galbainya sudah tidak terhitung lagi aplikasinya, artinya sudah di atas 3, dan juga pendapatan tiap hari sudah juga tidak tentu, bahkan gajinya sudah tidak sesuai dengan hutang, denda maupun bunga yang ada. Jika itu terjadi kepada Anda, maka beruntung kalau Anda sadar hari ini dan ingin segera menyelesaikan untuk hutang-hutang Anda yang begitu menumpuk dan banyak itu. Tapi sebelum saya memberikan beberapa catatan khusus bagaimana caranya kita keluar dari situasi hutang yang menumpuk dan menjerat, maka perkenalkan dulu, saya Ahmad Faisal, saya pengisi channel Official. Saya punya pengalaman di perbankan hampir 5 tahun dan juga pernah pada posisi juga sama dengan teman-teman, yaitu dalam situasi di mana saya juga terjerat dengan hutang piutang yang begitu menumpuk, dan alhamdulillah dengan cara ini, dengan apa yang akan saya berikan langkah-langkahnya, insya Allah bisa keluar dan bisa lepas dari jeratan hutang yang menumpuk dan memberikan kita situasi yang stres. Tapi kalau ini bisa dilakukan, insya Allah bisa. Baik, yang pertama tentu adalah evaluasi keuangan kita. Evaluasi itu mencakup begini: 1, pendapatan. Pendapatan kita itu dari mana? Karyawan atau kita hanya pemilik bisnis kecil lah, pemilik bisnis kecil, atau sudah pemilik bisnis yang besar. Ini atau disebut dengan business owner ya, business owner atau kepemilikan bisnis yang skala kecil. Artinya dia self-employed, dia hanya bekerja untuk bisnis sendiri. Yang ini udah business founder sudah ya, jadi dia agak besar ya, dia sudah punya sistem. Nah, posisi Anda ini di mana? Di sini kah, atau di sini, atau di sini? Baik, kenapa saya bilang begini? Karena posisi karyawan pebisnis dan pemilik besar ini caranya beda-beda gitu ya. Jadi bergantung dari masalah pendapatannya. Karena kadang ada orang dengan bisnis besar, uangnya bisa berputar sampai 1 miliar atau 2 miliar. Tetapi kalau diminta 100.000 aja, dia nggak punya. Nggak 100 juta, 100 ribu. Kenapa? Karena muter. Dan dia sendiri sebagai pemilik bisnis malah punya hutang yang menumpuk. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi tidak semua yang kita lihat besar, perusahaannya dengan sistem autopilot, itu mereka punya uang. Tidak semua yang kelihatannya banyak, cabang-cabangnya, kafenya banyak, usaha makanannya banyak, tapi diminta 500.000, 1 juta, agak susah. Bukan karena dia pelit atau apa, tapi karena dia sudah terjebak pada sistem yang namanya hutang tadi, hutang. Karena itu saya ingin memberikan catatan ini dulu sebelum kita masuk pada the next step atau teknis bagaimana kita bisa keluar dari jeratan hutang baik pinjol maupun konvensional, seperti itu ya. Nah, kalau Anda evaluasi keuangan dari sisi ini, catat dulu apakah Anda dari pendapatan ini
itu sudah mengcover kebutuhan pribadi Anda atau privo. Itu Anda catat. Nah, sekarang kita masuk ke pengeluaran. Pengeluaran kita, pengeluaran teman-teman itu sebanding dengan pendapatan, atau pengeluaran masih lebih besar dari pendapatan. Anda hitung, Anda catat teknisnya, Anda lebih tahu lah hitung-hitungannya ya. Jadi kalau pengeluaran Anda kondisinya sebanding dengan pendapatan, maka solusinya adalah satu, kurangi pengeluaran 20%. Itu aja awal. Kalau langsung 30% mungkin nggak kuat. Jadi biasanya pengeluaran sehari 1 juta, kurangi aja 200.000, jadi 800.000. Kalau sebanding. Kalau nggak sebanding dengan pendapatan, antara pengeluaran dan pendapatan nggak sebanding, itu nggak sebandingnya berapa persen? Kalau nggak sebandingnya sampai 50%, maka Anda harus segera memotong 100% pengeluarannya. Kalau 50% ini 50% melebihi daripada pendapatan, maka potong 100%. Jadi Anda akan punya 50% untuk uang yang akan standby. Itu punya hutang berapapun kondisi Anda itu, dimana setidaknya panjenengan itu yang penting ini dulu ya, saya catat sini ya, aman untuk makan aja ada, aman untuk makan, artinya aman untuk kebutuhan yang sifatnya ya kebutuhan primer gitu, bukan yang sekunder tersier, bukan. Ini aja dulu makan. Jadi cobalah ini di 6 bulan pertama. Nah, maka di 6 bulan itu memang harus pahit, harus bersabar, harus menahan diri. Karena ini bukan untuk tidak menikmati hidup, jangan Anda berpikir begitu. Ini untuk Anda bisa keluar dari situasi, dari pengeluaran Anda yang begitu besar itu, yang akhirnya Anda harus melakukan hutang. Baik, setelah evaluasi keuangan, maka sekarang catat hutang-hutang Anda. Ini kan evaluasi, itu ini A lah, satu ini A, ini B. Sekarang 2, catat hutang-hutang Anda. Berapapun harus dicatat. Rp2.000 pun dicatat. Hutang di bank A dicatat, hutang di bank B juga dicatat, hutang di bank C juga, hutang di pinjol E juga dicatat. Semua dicatat. Setelah itu, setelah Anda melakukan pencatatan, berikan ruang untuk menganalisis mana yang paling prioritas untuk segera diselesaikan. Misalnya begini, ukuran prioritas, bunganya yang paling besar, terus dendanya juga besar, atau orang ini tidak bisa ditangani misalnya. Kalau pada bank, tentu cari upaya restruktur atau bagaimana mengurangi jangka waktu, ataupun menambah jangka waktu atau mengurangi beban bunga, dan juga mengurangi beban bulanan yang agak tinggi misalnya. Tapi kalau pada teman, pada manusia, boleh itu diselesaikan terlebih dahulu, karena mereka juga pasti butuh, kasihan. Nah, kalau nggak punya uang sama sekali untuk bayar, teori evaluasi keuangan ini udah nggak berlaku ya, sudah nol, minus, pendapatan nggak ada, sudah nganggur dan segala macam. Maka jangan dipikir Anda bisa bayar utang, keliru. Tapi bagaimana berpikir sekarang bisa bekerja dulu, bisa untuk makan. Gak baik udah biarin, nggak usah takut, nggak usah panik. Meskipun ditelepon oleh debt collector, dipermalukan, mereka debt collector, DC, pinjol yang nggak bertanggung jawab, sudah biarkan saja. Karena 100% pun mereka tidak akan pernah mengganggu fisik Anda, karena Anda dilindungi oleh hukum.
tapi bahkan juga nggak boleh sebetulnya mengganggu psikis Anda dengan tekanan, dengan teror, dengan ancaman segala macam. Mereka itu hanya bekerja untuk sistem, tapi sebetulnya mereka tidak begitu. Jadi artinya mindset bahwa debitur itu seperti itu tidak mudah. Gak usah mikir sana. Yang dipikir adalah bagaimana bisa mendapatkan uang per hari, per bulan, atau bisa makan dulu. Gitu. Karena dari semua catatan saya, intinya untuk bisa keluar dari hutang pinjol ataupun hutang bank, berhenti untuk melakukan pinjaman. Jadi penting untuk berhenti. Jadi apa yang saya sampaikan ini inti poinnya adalah berhenti untuk melakukan pinjaman online. Jangan terjebak dengan rayuan ayo galbay pinjem, galbay biar bangkrut bang. Jangan, itu malah Anda melakukan tindak kejahatan yang tentunya akan merugikan Anda. Tapi yang paling penting dari video yang akan saya buat adalah bagaimana Anda ini bisa termotivasi untuk bisa keluar dari situasi itu dengan berhenti untuk pinjam apapun kondisinya, sedarurat apapun, kecuali yang sifatnya sudah pada jiwa sakit, harus bantu anak, kita harus bantu ibu, nah itu boleh, itu namanya situasi yang memang darurat. Tapi kalau situasinya hanya urusan karena kita nggak punya HP bagus, karena kita nggak punya sepeda motor yang bagus, kita nggak punya usaha yang seperti teman-teman FOMO, nah itu yang akhirnya menjebak teman-teman untuk selalu datang kepada pinjol kayak gitu. Jadi satu, evaluasi keuangan, pendapatan dan pengeluaran, catat utang Anda, mulai sekarang berhentilah untuk melakukan pinjaman. Kemudian terakhir yang keempat adalah saya ingin memberikan satu pengalaman bagaimana secara rohani bisa tenang dan bisa keluar dari jatah hutang. Tentu yang pertama adalah bagi yang muslim, Anda harus sering membaca sholawat kepada Nabi. Karena dengan sholawat itulah Anda akan bisa mengantarkan diri Anda untuk dekat dengan Allah. Dan di saat itu Allah yang memberikan keuangan, yang memberikan uang, yang memberikan pekerjaan, yang akan kasih kita. Jadi bagi yang muslim perbanyak baca sholawat. Yang bagi yang muslim silakan berdoa saya dengan muslim. Dan teruslah untuk niat tiap hari untuk mendekat kepada Tuhan, beristighfar, minta ampunan, baca istighfar yang banyak. Setelah banyak baca istighfar, selawat, banyak istighfar sambil bekerja. Jadi bekerja jangan dijadikan sebagai alasan untuk berhutang, tidak. Bekerja hanya untuk supaya kita bisa berikhtiar. Masalah bayar hutang dan udah urusan pada Allah, yang penting kita niat. Itu terjadi kepada teman saya sendiri yang hutangnya juga udah luar biasa. Mau makan aja nggak ada udah. Jangankan sampai mau rokok ya, mau makan aja sudah susah, dia harus hutang terus. Cuman tidak hutang ke bank, hutang untuk makan waktu itu aja. Hutang, bahkan dia karena malu untuk minta, dia hutang terus. Banyaklah dicemooh. Tapi dia terus salat berjamaah. Setelah salat berjamaah, dia baca selawat, baca istighfar, mendekat kepada orang alim, kepada kiai, gus, habaib, yang mendekat semua. Hanya tidak lama datang keajaiban. Tiba-tiba datang temannya yang kerja di TikTok, terusnya punya usaha afiliator di TikTok, yang dikasih tahu kamu begini, ayo aku bikin apa, seharian dia bikin video, hanya meledak dan bisa bayar hutang. Dan sekarang sudah mendapatkan penghasilan 40 juta lebih. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kalian tetap komitmen untuk tidak hutang lagi. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat, bantu support untuk di-share kepada teman-teman Anda, likes, dan mari kita saling berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.